dan biarkan keberhasilan menjadi misimu. Dan yakinlah ya, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau kebaikan yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Gamal atas inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Luar biasa sekali Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Dr. Gamal. Saya guru bahasa Jawa, tetapi saya ingin mengucapkan satu kalimat ini, dokter. Mohon izinkan nih. There's no word can describe how amazing you are. Padahal saya guru bahasa Jawa, tapi nyoba ke Inggris, nggak tahu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu hadirin di sini semuanya masih ingin berlama-lama dengan Dr. Gamal karena apa yang telah beliau sampaikan pada hari ini sangat menginspirasi kita semua. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Gamal. Kami persilahkan untuk satu penanya saja. Monggo, baik. Silakan Bapak, boleh diperkenalkan namanya dan juga disebutkan asal lembaganya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di Kalimantan, thank you diberi kesempatan. Harap Budi Yusuf dari SMKN 1 Nganjuk. SMKN 1 Nganjuk. Dr. Gamal, you are inspiring us as a teacher. Dengan memberikan inspirasi kami sebagai seorang guru. Satu pertanyaan Dr. Gamal yaitu mengenai literasi numerasi. Kami sangat terinspirasi mulai dari bahwa sesuatu itu adalah saya sampaikan adalah suruh atau bahasa Jawa soro tadi betul. Hal tersebut menginspirasi buat kita semuanya. Jadi sesuatu yang sukses, hebat, luar biasa tidak berasal dari yang mudah, penak dari awal, tapi penuh dengan lika-liku. Salah satu dari panggilan yang sudah ke Pangeran Charles, Pak Presiden Putin. Kemudian tadi Indonesia di garis tadi dari 69 bisa tahun 2022. Terus pertanyaan saya adalah satu, bagaimana how to improve this KIS, bagaimana meningkatkan masalah tersebut, literasi and numerasi. Oke, it's all, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Dr. Gamal bisa memberikan pencerahan kembali kepada kita semua dan kami undang untuk bisa maju ke depan. Mohon izin Bapak Ibu, saya boleh menemani beliau di depan? Oh, boleh. Ini kesempatan yang langka nih. Ya, jadi saya meyakini dalam konteks pendidikan itu yang paling utama adalah guru Bapak Ibu ya. Jadi kalau hipotesa saya dalam konteks pendidikan benar membangun gedung, meja, kursi, of course ya, itu dilakukan. Tapi sebetulnya investasi yang paling penting itu adalah dalam konteks SDM guru. Karena kemarin saya bedah datanya soal kesejahteraan. Kan setiap saya ke sekolah baik 267. Jadi saya udah datang ke sekolah, maaf sampai di Madura yang jumlah santrinya itu ribuan, yang umur pondok pesantren atau sekolahnya itu sudah 100 tahun gitu. Saya datang ke sekolah yang di Madura yang biaya masuknya itu biaya sekolahnya itu sangat murah sekali Bapak Ibu. Pondoknya ada sampai saya masuk ke satu sekolah yang sekali masuk 130-150 juta juga ada gitu ya, ICM macam-macam ya. Nah, banyak sekolah-sekolah yang menginspirasi menurut saya. Tapi memang esensi utama yang saya sampaikan adalah soal kesejahteraan. Jadi kesejahteraan guru itu menurut saya yang utama. Jadi ini laporan penelitiannya saya kumpulkan, ternyata 42% misalkan, you can preview my brother, 42% ya, berarti dari pendapatan guru itu mulai di bawah 2 juta ya, di bawah, bahkan masih ada yang konteks kesejahteraannya menjadi problematika hari ini. Lalu yang tidak ada satu survei profesi yang paling banyak terjerat pinjol misalkan.
Jawabannya siapa? Guru. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi 42% guru itu terjerat pinjol ya. You can change education in the back part this year. Jadi itu yang pertama soal pinjol. Sehingga begini saya, kalau guru-guru kita misalkan belum tenang ketika mengajar begitu kan, otomatis kan akan berdampak pada kualitas. Dan saya bandingkan sama negara-negara lain Bapak Ibu. Ternyata mengerikan, di banyak negara lain itu setahun itu ya bisa sampai 1 miliar penghasilannya guru, 700 juta setahun di total. Itu nggak di negara-negara lain begitu, dan ternyata ada penelitiannya juga. Nanti saya tunjukkan. Could you preview, my brother? Oke. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan semakin sejahtera guru, semakin tinggi nilai PISA-nya. Begitu. Ini misalkan ya, laporan ya. Jadi contoh guru 42,4% di bawah 2 juta penghasilannya ya. Apalagi kalau guru 74,3%. Jadi menurut saya ini yang pertama. Jadi bagaimana investasi di SDM pendidik ya itu harus dilakukan di semua sektor, dan itu akan lahir lewat kepemimpinan yang memahami esensi pendidikan yang kuat ya. Sehingga memang di semua level kita harus betul-betul punya kesadaran soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Next slide, Chief. Oke, go ahead. Nah ini contohnya juga ya, ternyata bahkan 79,8% guru memiliki hutang dan 55,8% memiliki pekerjaan sampingan. Jadi saya pikir akar masalahnya di sini. Ketika akhirnya begini pertanyaan selanjutnya, misal anak-anak lulusan terbaik di kampus-kampus dunia, misalkan Harvard, MIT, Stanford, akhirnya mereka tidak berimajinasi menjadi seorang guru. Lulusan terbaik di UI misalkan, let's say di Brawijaya. Ya, bagaimana kita mendorong mereka itu akhirnya menjadikan guru ini sebagai sebuah profesi yang mereka anggap prospek di, walaupun kita tahu sekarang ada program sertifikasi yang mendorong ya, terus dan lain sebagainya ya, ada sebuah progres, tapi saya pikir kita butuh lebih dari itu begitu. Next slide, go ahead. Oke, jadi itu dan termasuk tadi ya, setelah kami bandingkan di negara-negara Eropa tadi ada yang 600 juta, 700 juta, bahkan sampai ada yang 1 miliar pendapatannya guru setiap tahun. Dan itu menunjukkan bahwa negara hadir dalam konteks mendorong kesejahteraan, sehingga ketika nanti kualitas sudah baik ya, maka guru bisa tenang mengajar, bisa fokus. Jangan kan guru saya juga demikian gitu kan. Kalau misalkan keuangan saya di rumah belum bisa stabil, saya belum bisa tenang dalam menjalankan tugas-tugas sosial saya misalkan di masyarakat. Nah itu saya pikir. Lalu yang kedua memang perlu fokus. Jadi begini, bicara pendidikan itu bicara SDM-nya tadi guru, bicara soal kebijakannya, bicara alat ukurnya juga kan. Ya. Nah itu termasuk sistem tersebut ya. Jadi kita di 4 hari ini akan melihat. Artinya misalkan tadi kita sudah bicara soal SDM-nya, maka yang berikutnya kita bicara soal metodenya atau kurikulum yang digunakan. Maka di sini pemerintah harus fokus menjadikan literasi numerasi itu sebagai orientasi pembangunan pendidikan. Jadi artinya kan harus ada satu paradigma. Apa nih yang mau dibangun di pendidikan kita hari ini? Nah, menurut saya itu konteks penting. Artinya harus ada semangat nasional kebijakan yang menjadikan ya literasi numerasi sebagai alat ukur. Itu sudah mulai dimulai kan. Lalu sebagai sebuah prioritas dalam proses pendidikan kita hari ini. Karena ternyata Bapak Ibu, literasi numerasi berpengaruh tadi pada misal matematika ya, ternyata itu berpengaruh pada anak-anak itu mengambil menyelesaikan masalah. Misalkan begini, kan sering waktu kita kecil permainan yang masuk A, terus ada labirin, keluar B, C, D ya. Anak-anak yang matematikanya bagus, ada kemampuan lateral thinking, critical thinking. Lateral thinking apa? Dia nggak lewat labirin, baru muter keluar kotak gini gitu ya. Atau kita mau masuk rumah kita, rumahnya ada kunci. Orang yang punya math bagus ya, dia akan berpikir bagaimana saya buka pintu, nggak bisa. Orang yang akan berpikir buka jendela, tapi yang punya lateral tinggi dia berpikir, wah daripada habis 1 jam saya beli baju aja sekarang misalkan, langsung datang ke acara. Jadi kemampuan thinking, creative thinking, critical thinking, lateral thinking itu basisnya di numerasi termasuk ya, termasuk tadi kemampuan literasi ya, itu akan mendorong anak-anak kita punya comprehensiveness ya yang bagus, lalu mereka akan memudahkan proses belajar mereka di kemudian hari. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, semoga menjawab, dan saya kasih pesan penutup ini berarti ya.
Saya mau izin sambil ada. Cukup ya, penutup ya. Oh satu lagi boleh silakan. Baik, terima kasih Panitia Anggi atas kesempatannya. Sebetulnya saya sendiri pribadi juga ingin sekali bertanya, mungkin nanti bisa dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan lagi yang diberikan oleh panitia. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Baik, dari pengurus IGINOS kami persilahkan Ibu